Suasana sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten mendadak ricuh. Keluarga korban tak kuasa menahan amarah saat terdakwa Mulyana dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Serang. Aparat yang bertugas dengan sigap langsung mengamankan terdakwa agar terhindar dari serangan warga. Kericuhan ini pun membuat pagar pembatas ruang sidang roboh. Keluarga korban mutilasi Siti Amelia tidak kuasa menahan tangis dan emosi saat sidang pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pihak keluarga berharap terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dengan hukuman mutilasi. Hukuman Hayasi maunya hukuman mutilasi, minimal hukuman mati. Sama lagi? Iya, kepentingan seperti itu. Karena dia sangat biadab, dengan sudah membunuh sangat biadab, bahkan dia memfitnah henti-hentinya sudah saya itu. Padahal kan polisi sudah menyatakan tidak, dia tetap aja. Sementara penasihat hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, fakta-fakta persidangan sudah cukup membuat terdakwa mendapatkan hukuman mati. Kami menghormati dan apresiasi terhadap Jaksa Penuntut Umum, sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban menuntut Mulyana dengan pasal 340. Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal tersebut, Mulyana mendapatkan tuntutan hukuman mati. Hakim memberikan waktu 7 hari untuk kuasa hukum terdakwa menyusun pledoi atas tuntutan tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews. Keributan dan saling dorong terjadi saat aksi unjuk rasa nelayan dan petani di kantor desa Pantai Mekar. Mereka membawa spanduk tuntutan transparansi anggaran desa. Ratusan orang yang didominasi petani dan nelayan ini berunjuk rasa di depan kantor Kepala Desa Pantai Mekar. Mereka menuntut Kepala Desa menggunakan anggaran desa secara efektif dan tepat sasaran. Warga menilai Kepala Desa selama ini tidak transparan dalam menggunakan anggaran desa. Padahal warga berhak mendapat bantuan bibit kepiting dan perahu dari dana desa tersebut. Namun, hingga kini tidak pernah terrealisasi. Ketegangan berulang kali terjadi saat petugas menghalangi warga untuk masuk ke dalam kantor Kepala Desa. Adu mulut dan saling dorong tak terhindarkan membuat warga semakin marah. Ini adalah aksi kedua. Di tanggal 10, begitu kita diterima untuk audiensi ke dalam, serta kami membawa perwakilan masyarakat dari perwakilan petani dan nelayan. Artinya, sebagai bukti kontrol dari kita bersurat meminta salinan APBDes. Warga mengancam jika tuntutan mereka tidak didengar, mereka akan menggembok kantor desa tersebut dan akan mengalihkan pelayanan masyarakat ke kantor kecamatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. CCTV merekam aksi dua pria berboncengan saat tengah mencuri sebuah motor yang terparkir di salon kecantikan Jalan RA Busama, Sukabangun, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelaku turun dan berusaha membawa kabur motor, namun aksinya dipergoki. Panik, pelaku kabur namun dikejar korban hingga terlibat tarik-menarik. Merasa terancam, pelaku mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke arah korban. Namun naas, tembakan pelaku justru mengenai seorang perempuan pengendara motor yang melintas di lokasi kejadian. Pertama, kedua lagi kejar, langsung keluar ke pistol ya. Terus apa yang dilakukannya, Kak?
nembak dia Nembak. ngarah ke aku kan. Nembak ke arah kakak. Ya, aku ambil Terus yang kena siapa kak? yang mau lewat. Ada pengendara motor yang lewat, perempuan. Polisi yang menerima laporan menggelar olah TKP dan memintai keterangan saksi dan korban. Di lokasi, polisi mendapati diduga proyektil senjata api pelaku yang sempat ditembakkan. Pencurian kendaraan bermotor, dari hasil pantauan kami, dari rekaman CCTV terekam 2 orang diduga pelaku menggunakan motor Matic. Tentunya kami masih mendalami peristiwa ini. Selanjutnya, korban yang terkena tembakan menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Sementara kasus ditangani Reskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Seorang pengendara motor yang tengah melintas di ruas jalan Kelapa Gading, Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba dipepet dan dihadang oleh komplotan mata elang. Usai menepi, komplotan mata elang menunjukkan sebuah surat yang diduga berupaya menarik paksa motor milik korban. Polisi yang menerima laporan tiba di lokasi dan menggelar olah TKP. Diketahui tak hanya diberhentikan, korban sempat mengalami penganiayaan oleh para pelaku saat hendak merampas motornya. Pada saat sedang perjalanan, korban ini dipepet oleh para pelaku, kemudian diberhentikan dan dipaksa untuk diambil motornya. Kemudian dari korban menelpon pihak keluarga korban, sehingga datanglah pihak keluarga korban, namun ada disertai penganiayaan. Hingga kini polisi masih memburu komplotan mata elang yang diketahui berjumlah 5 orang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus iNews melaporkan. Detik-detik aksi penjamretan mak-mak pengendara sepeda motor terekam CCTV pengelola Bandara Soekarno-Hatta di Jalan Parameter Utara, Tangerang, Banten. Saat kejadian, korban tengah mengajak sang anak untuk melihat pesawat dari dekat. Namun naas, pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merampas ponsel di tangan korban lalu melarikan diri. Petugas Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang dapat laporan segera olah TKP. Kurang dari 12 jam, pelaku berhasil dibekuk saat akan membuka sandi ponsel hasil jamret di konter HP. Melarikan diri, Pak. Melarikan diri? Ya, tobat, Pak. Cuman baru ini lagi, Pak. Sebelumnya pernah di mana? Sebelumnya pernah di kargo, Pak. Ngambil apa? Membobol berangkas, Pak. Tahun berapa? 2008. Saat diperiksa, pelaku merupakan residivis yang sudah 3 kali beraksi kriminal di wilayah Tangerang, serta positif gunakan narkoba. Aksinya dilatar belakangi kecanduan judi online. Dari pelaku adalah keuntungan, yang mana apabila handphone tersebut berhasil dijual, hasil penjualannya akan digunakan untuk bermain judi online. Kini, tersangka Nasarudin alias Congpet terancam pasal 365 KUHP, pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.